Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Dalam Pray From Home, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa untuk renungan firman. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan biarlah kami belajar dari firman-Mu dan kami mau menjadi pelakunya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami juga berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing buat saudara mengenali sumber masalah. Dan dalam kehidupan kita, yang namanya masalah itu bisa terjadi setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap menit pun ada masalah-masalah. Hanya saja ada masalah-masalah yang segera tertangani, ada juga masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalahnya, seringkali kita menghadapi masalah yang sama berulang kali dan kita gagal juga berulang kali. Nggak ada masalah. Mari kita juga belajar terus untuk keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengenali masalah-masalah kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 kita baca terlebih dahulu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, yang namanya masalah itu bisa berubah pencobaan-pencobaan. Dan Tuhan izinkan masalah itu untuk mematangkan karakter kita. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Dan lewat proses pembentukan kehidupan yang berlangsung seumur hidup, kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, lebih sabar, lebih mampu menguasai diri. Dan kita makin hari makin bergantung kepada hikmat dan kekuatan Tuhan. Hal yang pertama kita belajar mengenali sumber masalah. Ada masalah itu karena ujian. Ingat baik-baik, ada pencobaan, ada ujian. Pencobaan diberikan oleh iblis supaya kita ini mengalami kejatuhan dan kegagalan. Tetapi seringkali kita juga tahu bahwa ternyata bukan iblis yang mencobai, tetapi diri kita yang mencobai Tuhan. Nah, tetapi yang satunya adalah bicara tentang ujian. Ujian diberikan Tuhan supaya kita mengalami kenaikan kelas. Dan memang dengan adanya ujian yang berat, di balik ujian itu ketika kita bisa menyelesaikannya, ada berkat yang seimbang, setimpal dengan ujian yang kita alami. Dan oleh sebab itu mari kita belajar dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita belajar di dalam ujian yang kita hadapi, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita salah respon. Kita responnya salah, menganggap apa yang menjadi ujian itu sebagai sebuah pencobaan. Mindsetnya harus diubah. Pencobaan beda dengan ujian. Dan yang namanya ujian itu datang dari Tuhan, itu kesempatan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar waktu menghadapi ujian, minta hikmat dari Tuhan yang punya jawaban, minta kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita menghadapi ujian dengan penuh syukur. Dan mari punya mindset yang benar, yaitu pikiran Kristus. Pola pikir yang benar, sudut pandang yang benar, melihat masalah sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah ujian. Dan ingat baik-baik, tujuan ujian dari Tuhan adalah kenaikan kelas. Yang pertama, masalah karena ujian. Yang kedua, masalah karena serangan iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang dikasih Tuhan,
waktu kita menghadapi masalah karena serangan iblis, yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari wajah Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita beroleh hikmat Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita memperoleh jalan keluar. Dan Tuhan mau kita semua belajar untuk melawan iblis dan mengusir iblis. Mengusir iblis dari pikiran kita. Melawan iblis yang coba mengacaukan pikiran kita. Seringkali nasihat-nasihat iblis itu sepertinya cocok dengan hati kita. Karena apa? Karena kita dulu pernah menjadi budaknya iblis. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk melawan iblis. Melawan siasat iblis. Mengusir pikiran-pikirannya yang jahat. Mengusir pikiran-pikirannya yang sepertinya baik. Dan saya mau beritahu, yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, masalah karena serangan iblis. Jangan takut dengan iblis, tetapi takutlah, hormatlah, gentarlah kepada Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, otoritas Tuhan, wibawa Tuhan, kita dapat melawan iblis dan mengusir iblis dalam nama Yesus. Yang ketiga, masalah karena kebodohan. Kebodohan, walaupun kita sekolahnya cukup tinggi, bahkan tinggi sekali, gelar kita banyak, dan banyak orang tahu kita ini orang pandai, terhormat, bahkan banyak orang berkata kita orang berhikmat, tapi kita bisa terpeleset, kita ini bisa teledor, kita bisa ceroboh, melakukan kesalahan, bukan karena kita tidak pintar, tapi karena kita ini sembrono. Saudara, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti, sekalipun orang pintar, punya intelek yang tinggi, IQ yang tinggi, tapi kalau menghina hikmat, menghina didikan, menghina nasihat orang, walaupun yang menasihati kita orang yang sederhana, walaupun orang yang memberikan masukan kepada kita, orang yang kita anggap remeh, kita adalah orang bodoh. Setiap nasihat yang benar, setiap nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, itu sangat berguna buat kita. Untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, untuk proses kehidupan kita. Siapapun yang menyampaikan hanyalah tukang pos. Yang paling penting adalah isi suratnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar merelakan hati kita, diberi masukan, diberi nasihat. Nasihat firman Tuhan itu menguatkan kita, mengubahkan kita, memoles kehidupan kita, membentuk kehidupan kita. Dan mari kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, takut Tuhan. Takut Tuhan itu permulaan pengetahuan. Sehingga di balik misteri yang begitu besar, masalah yang banyak, Tuhan memberikan hikmat demi hikmat. Sehingga setiap masalah yang tidak bisa kita atasi, dapat segera teratasi. Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita belajar satu hal yang sangat penting. Takut Tuhan, kemudian cari kehendak Tuhan. Bagaimana cara mencari kehendak Tuhan? Mulai selidiki firman. Cari, baca firman Tuhan. Ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, pikiran kita pun pikiran firman Tuhan. Perkataan kita, perkataan firman Tuhan. Dan firman Tuhan punya kuasa mencipta. Dan saya percaya kuasa yang mencipta itu keluar dari mulut kita, firman yang keluar dari mulut kita menjadikan mujizat, menjadikan pertolongan, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat orang-orang yang mendengarnya. Yang ketiga, masalah karena kebodohan. Hindari hal-hal yang bodoh, jauhi hal-hal yang bodoh.
hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan, hal-hal yang mencemarkan nama baik kita. Jangan sembrono melakukan satu hal dan menganggap remeh pekerjaan kita tanpa persiapan, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi fatal. Orang gagal tidak seketika gagal, tetapi orang yang pernah gagal dan mau belajar, dia tidak akan mau gagal yang sama di tempat yang sama berulang kali. Hal yang terakhir, masalah itu karena dosa. Yang pertama tadi masalah karena ujian, yang kedua masalah karena serangan iblis, yang ketiga masalah karena kebodohan, dan yang keempat masalah karena dosa. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Segeralah bertobat. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, akui dosa, pelanggaran, kesalahan kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, mengasihi kita, mengampuni, dan membebaskan kesalahan kita, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Iblis adalah pribadi yang suka menuduh kita, tetapi Tuhan membebaskan tuduhan-tuduhan, karena kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membebaskan kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu kita berbuat dosa, harus cepat sadar dan harus cepat bertobat. Dan orang yang bertobat disayang Tuhan. Dan Tuhan bukan sekedar mengasihi kita, menyayangi kita, tetapi Tuhan juga memulihkan kita. Mari kita cek dalam hidup kita, mengapa kita punya masalah, mengapa masalah kita tidak kunjung selesai, mengapa masalah-masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita datang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Dan kalau kita sudah tahu sumber masalahnya dari mana, maka satu demi satu, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, solusi dari Tuhan akan diberikan kepada saudara, dan saudara lebih daripada pemenang. Dengan mengenali sumber masalah, kita memiliki kesempatan untuk mencari solusi dari masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mengenali sumber masalah kami, dan kami mau belajar ya Tuhan, untuk tidak jatuh bangun di lubang yang sama berkali-kali. Tetapi kami mau belajar dari kebodohan kami, dari kecerobohan kami. Bahkan kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami, karena Tuhan mau membentuk kami. Tuhan mau memberikan hikmat-Nya kepada kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk berseru, bergantung, berserah kepadamu, minta hikmat dan kekuatan Tuhan selalu. Kami mau mencari wajah-Mu, dan kami mau semakin mendekat, melekat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, dan berbalik kepadamu dengan sungguh-sungguh, bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang lama. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Untuk Mega yang mengalami sakit pendarahan, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami juga berdoa buat Yofi yang sedang mengalami kanker dan sedang dalam perawatan kemo. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan dan mujizat. Kami menyerahkan Pak Slamet yang sedang pemulihan dari sakit stroke. Demikian pula Tuhan nyatakan kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupannya Pak Daud yang mengalami diabetes, biar mengalami kesembuhan dan pemulihan secara total. Dan kami menyerahkan Pak Roni yang matanya, retina matanya mengalami kerusakan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekarang berdoa buat saudara-saudara kami yang berkegiatan, memiliki pekerjaan sehari-hari. Tuhan menjamah kehidupan mereka, memberikan hikmat pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan protokol kesehatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Dan di bidang apapun pekerjaan yang mereka lakukan, di berbagai tempat di mana mereka bekerja, Tuhan menyediakan berkat yang terbaik. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami COVID-19, termasuk para hamba Tuhan, dan terkhusus yang ada di sekitar Banyuwangi. Kami berdoa,
biarlah hamba-hamba Tuhan mengalami kesembuhan total dari COVID-19. Demikian pula para kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan menyembuhkan, memulihkan dengan total. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang tiap hari melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat dengan penuh syukur. Kami berdoa biarlah pergumulan-pergumulan mereka dijawab Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, Miss Lydia di Jakarta, keluarga Alvinsio yang ada di Malaysia, jemaat Rock Jajak yang terkasih, dan Ibu Siana yang ada di Serpong, Intan Haris yang ada di Solo, dan saudara-saudari yang lain yang mengikuti Pray From Home. Kami berdoa Tuhan memberikan solusi demi solusi di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, lawat negeri Indonesia, dan kami bersyukur vaksin COVID-19 sudah berdatangan, dan biarlah segera dapat didistribusikan sampai ke ujung-ujung daerah sehingga bangsa Indonesia mengalami pemulihan dari wabah COVID-19, dan biarlah ekonomi Indonesia mengalami pemulihan. Kami berdoa hikmat otoritas wibawa turun buat presiden kami, termasuk setiap jajaran pemerintahan yang ada sampai ke ujung-ujung daerah. Kami berdoa dan kami juga minta berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu buat Bupati, Wakil Bupati di Banyuwangi, termasuk Dinas Kesehatan yang ada di Banyuwangi, hingga proses vaksinasi COVID-19 dapat terlaksana dengan lebih merata, lebih maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudari kami yang tinggal di berbagai negeri, dan kami berdoa biarlah rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di mancanegara, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai. Terima kasih Bapa, malam ini kami membuka kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunkan segala yang terbaik dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerimanya, sama-sama katakan, amin. Tuhan kekuatan, perlindungan, penghiburan saudara. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.